Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur untuk menambah form untuk membuat kategori baru ya. Oke, kita ke dokumentasi. Di sini yang perlu kita lakukan adalah pastikan teman-teman sudah menjalankan ini ya, yang form di awal dulu. Form ini kita udah lakukan sebelumnya. Dan yang kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu membuat komponen create kategori. Nah, kita akan membuat komponen untuk menambah kategori. Komponen ini dirancang untuk bentuk modal dialog interaktif yang dipicu oleh tombol add kategori sebelumnya. Nah, gimana caranya? Kita perlu menggunakan perintah ini. PHP artisan make livewire kategori create. Nah, dia akan membuat komponen baru ya. Dia akan bikin komponen baru. Kita kontrol sorry. Sebentar, copy. Oke. PHP artisan make livewire kategori create. Oke. Di sini otomatis dia akan bikin file di resource view, komponen, terus ada kategori, baru ada create. Nah, kita kontrol B biar dia mengecil. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk ini ya, isinya itu adalah modal untuk formnya nanti. Nah, bagaimana modal formnya ya seperti modal sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi kita perlu panggil modalnya itu di bagian sini. Nah, ini kan triggernya. Triggernya tuh sudah ada di indeks. Triggernya tuh sudah ada di indeks yang ini. Nah, kita coba isi deh sekarang. Atau kita gunakan contoh ini deh. Contoh ini misalkan. Saya gunakan contoh, aduh, dulu. Sorry. Saya gunakan contoh yang ini. Oke, saya gunakan contoh yang ini. Tapi kopinya sampai sini aja. Modalnya aja. Kita masukkan ke grid. Lalu kita paste di ini, kita hapus dulu, kita paste di sini. Ya, sepertinya tidak bisa diformat ya, teman-teman. Yang kita ganti dengan create kategori ya. Kita ganti dia dengan create. Ini kan seperti ini. Sorry, saya pakai autocomplete nih. Ini kita harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Kan nama modalnya adalah create kategori, kita copy aja. Nah, di bagian create ini, create kategori blade-nya ini kita ganti nama modalnya jadi create kategori. Gunanya apa? Agar bisa tahu nanti si triggernya itu manggil yang mana gitu. Itu. Oke, kita coba save dulu. Terus misalkan gimana caranya? Oke, kita coba sekarang apakah bisa di trigger ya. Nah, kita sekarang coba cek. Oh, ini belum bisa tertrigger, sudah saya klik padahal. Kenapa? Karena kita belum panggil komponennya ke indeks. Jadi kita harus panggil komponennya ke sini agar triggernya ini mengenali apa yang harus di trigger gitu. Ini kan triggernya. Ini dia harus memanggil komponen modal dari kategori. Jadi kita harus masukkan di ke sini. Caranya adalah kalau teman-teman pergi ke dokumentasi, di bagian indeksnya, itu ada ini. Di bagian UI-nya itu, sorry, mana dia? Saya coba cari indeks. Sorry, bukan. Di bagian atas, sorry, kita harus ke atas dulu. Kita bagian indeks. Nah, di bagian indeks UI-nya ini, kita harus panggil dia dengan cara livewire kategori create seperti ini. Jadi kita harus panggil dia di sini livewire terus titik 2 kategori create. Nah, ini. Nah, dengan cara seperti ini, slash terus tutup kurung ya. Nah, habis itu kita nggak perlu melakukan apa-apa lagi. Selanjutnya kita coba refresh di sini. Nah, setelah di refresh dan nanti
Setelah dicoba, harusnya saat saya mengklik tombol ini harusnya dia bisa. Ini dia masih loading agak lama. Coba saya percepat dulu. Oke, nah saat saya klik ini dia akan muncul ya, kolom seperti ini. Maksudnya modal. Nah, di sini kita akan gunakan untuk menambah dari buku yang kita buat. Oke, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyesuaikan dengan yang ada di dokumentasi. Caranya, kita ke bagian create yang di bawah ini kan yang create kategori ya, betul. Create kategori ini kita perlu ini dulu, kita perlu ininya aja dulu, formnya. Kita perlu formnya aja, di copy dari form biar teman-teman tahu stepnya ya. Form. Nah, formnya itu kita masukkan di dalam flux modal. Ini berarti kita hapus. Ini ingat ya, di create terus kita hapus yang di dalam ini modal ini, kita bersihkan dulu baru kita paste di sini. Nah, di sini sudah teman-teman ya. Ada headernya, ini formnya. Jadi di sini ada create kategori, terus ada kolom untuk input nama dan deskripsi. Oke, kita simpan dulu, kita refresh apa yang terjadi. Coba saya add kategori. Oh, ini masih bisa. Add kategori, name, kategori name, deskripsi, kategori deskripsi. Oke. Ada yang perlu kita sesuaikan lagi sepertinya, yaitu di bagian ini sudah. Oke, ini W lebarnya kita tambah 150 ya. Caranya di bagian sini kelas W kita ganti 150. Oke, kita refresh. Oke, kita perlu refresh dulu. Oke, apa yang perlu yang kita sesuaikan lagi? Kita perlu setup prevent sudah, biar dia nggak perlu reload. Coba kita lihat. Oke. Oke teman-teman ya, tadi lebarnya tidak bisa berubah karena kita perlu menjalankan, saya lupa menjalankan npm run dev ya. Atau bisa juga menggunakan npm run build. Tapi biar nggak perlu terus-menerus menjalankan run build, kita run dev aja. Nah selanjutnya setelah tadi kan harusnya saat 96 ya, 96. Sorry, tadi 96. Nah, dia akan build. Nah, kalau saya ganti dia misalkan jadi 150 lebarnya. Nah, dia akan melakukan build ulang harusnya nih. Nah, saat saya refresh, apa yang terjadi? Saat saya refresh, terus nanti saya klik add ini, add kategori. Sebentar, dia agak lemot. Nah, oke, ini kolomnya sudah menyesuaikan ya, agak lebih besar lah gitu, lebih lega, nggak sempit seperti yang tadi. Oke, setelah ini apa yang kita lakukan ya? Oke, nanti kalau teman-teman misalkan terus kalau saya ingin menjalankan perintah nanti gimana Pak? Bisa membuka CMD yang baru ya, misalkan bikin tanda plus ke bawah ini, diklik aja command from. Nah, ini untuk npm run build-nya atau run dev-nya, terus ini untuk perintah barunya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita perlu menyesuaikan di bagian logiknya. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Kita perlu membuat gini, kita kan udah bikin heading nih di formnya, terus kita add kategori to your account, misal ya ini add kategori to your account, create kategori gitu kan ya. Terus formnya ini gunanya adalah untuk menampung inputannya kita. Nah, ini adalah flux input, labelnya itu name itu di mana sih? Yang ini, label itu yang ini namanya. Misal saya ganti name xxx, saya simpan dulu. Sorry. Saya ganti misalkan xxx. Saat saya create, nah ini akan berubah ya.
jadi name xxx. Oke, saya coba ganti, tambah lagi. Nah ini sorry agak lambat. Oke, udah selesai reload. Nah, udah name. Oke, selanjutnya misalkan kalau ini placeholdernya enter kategori name, itu placeholder tuh yang ada di dalam sini, enter kategori name. Terus wire model ini fungsinya adalah apa? Nah, fungsinya adalah gunanya untuk menampung apa yang kita input. Misalkan saya input 1, 2, 3 atau kalimat apapun, otomatis akan ditampung di dalam form name. Gimana caranya? Caranya adalah, coba kita ke tutorial dulu. Kita ke bagian create. Nah, caranya adalah kita tambahkan form yang pernah kita buat, yaitu dengan cara di sini kita intens dulu public kategori form sama dengan kita tampung di dalam folder form. Nah, kita perlu masukkan dulu nih kategori formnya ini. Kita use dulu. Harusnya tadi dia bisa sih sebelum ini. Oke. Use app forms ya. App livewire, sorry. Livewire forms, kategori forms. Nah, coba kalau teman-teman klik di sini, dia akan mengarahkan mana? Kita coba cek app livewire form, app livewire form kategori form. Nah, dia akan menggunakan yang ini. Kita perlu intens dulu kelasnya dengan cara, karena kita mau pakai kelasnya ya. Jadi kita public kategori form dan kita tampung objeknya dalam sebuah form, variable form. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan ke halaman formnya. Oke, yang lain kita close dulu. Caranya klik kanan close order. Terus kita buka kategori form. Kategori form. Sorry. Form. Nah, ini kategori form. Nah, sekarang kita perlu isi, kita sesuaikan dia dengan yang di form yang di atas. Pertama yang kita isi adalah tempat menampung namanya, tempat menampung name, kolom name ini. Kita perlu sebuah wadah untuk tempat menampungnya. Oke, tempat menampungnya itu kita akan buat sebuah properti di dalam kelas ini ya. Kita buat sebuah properti public string name. Encapsulationnya tetap menggunakan public string variable name. Sama dengan kita buat isinya kosong dulu, titik koma. Nah, deskripsinya juga public string description kosong juga, sama kayak gini. Terus kita akan menggunakan model dari ini kategori. Jadi kita perlu masukkan dulu di sini. Terus kita akan intens di sini ya, karena kita akan gunakan juga nanti public. Ini dia bisa null label kategori. Terus kita tampung dia dalam sebuah kategori model. Nah, dia bisa null ya, dia bisa null. Karena ini kita udah kasih question mark, jadi dia null label. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita perlu membuat rule. Rule ini fungsinya apa? Rule ini fungsinya untuk memvalidasi bahwa yang kita input misalkan minimal 3 karakter, maksimal 255. Terus misalkan kalau deskripsi maksimal 100, boleh kosong. Ini di copy aja boleh karena ini lumayan panjang. Kita copy aja. Oke, saya paste. Rule ini kenapa dia merah? Kita perlu masukkan atribut validasinya dulu. Kita perlu masukkan ini di bagian atas use, kita use ya. Nah, di sini sudah aman, nggak merah lagi. Terus yang perlu kita lakukan adalah yang store.
Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyimpan. Menyimpan misal nanti di formnya ini namanya sudah diisi, deskripsinya sudah diisi. Selanjutnya kita bikin fungsi untuk menyimpan data ini ke dalam database. Nah, disinilah fungsi dari kategori tadi, apa namanya, model yang tadi. Kategori untuk nge-create nama dan deskripsi, baru kita simpan. Pertama kita perlu reset dulu, validasi dulu. Nah, di sini kita validasi, otomatis dia akan memanggil rules ini. Oke. Misal ini ya. Misal saya bikin aja langsung, saya copy, silahkan di copy aja. Kalau bisa ketik manual teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan membuat fungsi untuk store. Nah, ini coba saya rapikan dulu. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya kita balik lagi ke create ya. Nah, setelah saya ke create, di sini baru ada fungsi. Kalau teman-teman perhatikan, saat form ini di submit, atau misalkan saya jelaskan ya dari sini. Saat misalkan ini kan diisi dulu, misalkan fiksi, terus ini buku fiksi deskripsinya. Nah, saat saya memasukkan nama ini, dia akan masuk ke dalam properti ini dulu, ditampung di sini. Deskripsi saya masukkan, dia akan ditampung dalam deskripsi. Nah, saat saya menekan tombol create ini, nah saat saya tekan tombol create yang ada di sini, yang create ini, otomatis kan dia ini tipenya submitnya, otomatis dia akan meng-trigger tombol save atau function save. Nah, kita belum bikin function save nih. Kita bikin function save-nya di sini. Yang ada di create mana create? Sorry, saya malah pergi. Create itu di bawah. Sorry ya, agak jauh. Nah, kita bikin fungsi save. Kita bikin fungsi save dulu. Fungsinya dia akan memanggil form yang ini nih, yang apa namanya tuh, class formnya. Di sini kita akan memanggil fungsi store. Nah, store ini fungsinya apa? Kita udah jelaskan tadi. Store itu fungsinya adalah menyimpan kategori yang kita sudah tampung tadi di dalam properti ke dalam database. Oke. Pertama kita bikin sebuah store-nya kita udah bikin. Jadi di sini kita udah bikin ininya, apa namanya tuh, sudah menginstance instance class kategori form. Oke. Jadi kita akan gunakan ininya, formnya itu. Gunakan variabel formnya ini untuk memanggil fungsi store-nya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi save. Public function save. Nah, kita buka kurung. Oke, bisa kita gunakan yang tadi. Caranya yaitu this form store. This betul form, kita panggil form ini, this form ini, properti ini, store. Nah, kita panggil function yang ada di objek formnya yang di sini. Nah, sorry ini kok di komen. Oke. Selanjutnya setelah disimpan, maka modal itu kita akan close. Oke, kita akan coba. Cukup kita coba ini dulu deh. Kita coba dulu satu-satu. Oke, dia lagi reload. Oke. Kita tambah misalkan fiksi. Saya akan coba fiksi baru nih. Saya coba create. Nah, ini fungsi dari rule yang tadi. Rule yang kita buat. Di sini muncul keterangan bahwa nama dari kategori ini sudah digunakan. Nah, ini fungsi dari rules yang ini. Dia yang memvalidasi apakah kategori itu sudah ada atau belum. Nah, jadi kita harus bikin kategori baru, misalkan fiksi 2 misalkan. Coba saya create, apakah dia bisa? Nah,
Di sini dia bisa ya teman-teman ya. Coba kita refresh database. Oke, fiksi 2 sudah masuk ke dalam database-nya kita. Nah, permasalahannya adalah dia tidak menghilang setelah di-save. Nah, caranya adalah kita seperti yang tadi. Jadi kita tinggal flux modal, create kategori, kita close aja. Setelah disimpan ya. Jadi kita close aja modalnya. Kita di sini. Jadi setelah proses penyimpanan, maka kita modalnya kita close. Ingat ya, flux modal, nama modalnya kan kategori ya, nama modalnya. Kita close dia setelah proses penyimpanan. Kita akan coba lakukan lagi. Misalkan saya bikin kategori. Nah, ini otomatis memunculkan data ya teman-teman. Kita misalkan bikin fiksi 3 karena fiksi 2 udah ada. Fiksi 3 kita bikin create. Nah, otomatis setelah dia berhasil menyimpan, maka dia akan keluar otomatis. Kita coba cek apakah fiksi 4 sudah, fiksi 3 udah ada, sudah ya. Sudah ada masuk. Coba kita refresh. Apakah datanya akan muncul? Datanya sudah muncul 17 detik yang lalu. Oke, lalu permasalahannya apa lagi? Permasalahannya muncul saat kita misalkan fiksi 2 fiksi 2 saat saya create ini kan ada error ya harusnya muncul. Nah, saya close nih misalkan, saya tambah lagi, loh kok masih ada error gitu, kok ini nggak hilang gitu. Harusnya kan maunya kita ini hilang, ini errornya bersih. Nah, caranya itu adalah kalau teman-teman pergi ke dokumentasi, caranya itu dengan menggunakan reset form ya. Reset form ini akan dieksekusi saat kita close. Nah, kita tambah ini ya. Kita tambah X on close, kita tambah sebuah event namanya X on close. Jadi kita tambah dia di sini. Nah, di sini X on close. Saat dia di close, gitu ya. Saat saat modal ini di close, kita maunya ini error-errornya sama isi-isinya hilang dan kita mau reset formnya. Jadi kita mau dia itu mengeksekusi function reset form. Nah, baru kita bikin function reset formnya sekarang seperti yang ada di contoh. Kita bikin function reset formnya. Nah, di sini kita tambahkan dia di bawah fungsi save. Nah, saat ini di trigger atau saat modalnya di close, otomatis dia akan menjalankan ini. Dia akan mereset validasi dan mereset formnya. Reset formnya itu maksudnya ini dikosongkan gitu. Kita simpan. Nah, dia akan reload otomatis. Kalau kita menjalankan npm run dev, saat kita simpan otomatis dia akan reload. Nah, coba kita tambah add kategori. Nah, ini kan udah hilang. Coba kita bikin error lagi, fiksi 2. Oke, saya save. Oke, ada error, saya close. Saya buka lagi. Halo, kok masih ada? Saya cancel. Nah, ini sudah nggak ada ya. Oke, sudah. Ini sudah. Selanjutnya adalah kayaknya ada yang perlu kita lakukan lagi. Oke, kita perlu menambah session ya. Cara menambah sessionnya itu kita perlu fungsinya apa? Fungsinya nanti ada notif sebelah kanan atas saat kita setelah menambah menambah kategori. Atau kita akan buat setelah video ini.